Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Senang sekali saya Anggi bisa menyapa teman-teman semua dalam podcast Kareba Red Gang. Tentunya malam ini saya tidak sendiri, sudah bersama kita. Saya manggilnya Kang aja ya, biar lebih enaknya. Kang Sulaiman Karim selaku Media Officer PSM Makassar. Selamat malam Kang. Malam. Gimana nih Kang kesibukannya? Ya sekarang otomatis pasti sibuknya lebih sibuk lagi dibanding sebulan yang lalu, karena setelah kita Piala Menpora kita memang sempat ada jeda, kemudian bukan tiba-tiba ya, izin liga keluar. Sejak izin liga keluar akhirnya ya otomatis kesibukan tim intensitasnya lebih sibuk lagi, terutama soal mempersiapkan tim jelang Liga 1 musim 2021. Kita awali dengan kemarin sempat ada, sebelumnya ada RUPS ya, ada pergantian direksi dan pergantian komisaris. Setelah itu kemudian persiapan tim seperti perekrutan pemain, dan kemudian seperti yang sekarang sementara berjalan sudah sekitar 2 pekan lebih tim sudah intens berlatih. Nah, kalau boleh tahu sendiri, Kang Sulaiman sudah berapa lama ya bergabung menjadi media officer di PSM? 2018 mungkin ya. Dari 2018 saya dapat pelatih Robert Keneng Albert, kemudian Darye Kalezik, setelah Darye kemudian Bojan Hodak, dari Bojan Hodak di Piala Menpora kemarin Samsudin Batal. Ya 4 tahun lah. 4 tahun. Ya. Ada nggak sih suka duka selama menjadi media officer PSM? Mungkin sering dicecar pertanyaan yang kurang mengenakan hati atau apa gitu misalnya? Dukanya nggak ada, sukanya banyak. Sukanya banyak ya. Karena kebetulan ya memang ketika saya mendapatkan pekerjaan ini, saya menganggap seperti ini mimpi yang menjadi nyata. Siapa sih yang tidak mau terlibat atau ada di dalam PSM Makassar? Jadi ceritanya waktu itu sebelum saya ada di PSM Makassar, saya jurnalis, saya wartawan. Kebetulan basicnya memang saya adalah wartawan olahraga. Dan ketika mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan PSM Makassar, seperti mimpi yang jadi nyata, dream comes true. Jadi luar biasa ya. Tidak perlu basa-basi, saya menerima pekerjaan itu. Dan kalau tadi Mbak tanya apa suka dukanya, lebih banyak sukanya. Malah mungkin tidak ada dukanya, karena atau kalau kata jargon-jargon yang sering kita dengar selama ini, demi lambang di dada. Iya gitu katanya. Bukan main ya untuk mengharumkan nama PSM. Nah, mungkin langsung saja ya Kang, saya ingin menanyakan seperti apa sih kesiapan pemain dan tim PSM menjelang Liga 1 musim ini? Ada mungkin latihan-latihan khusus atau mungkin ada pertandingan uji coba dahulu? Saya mengutip pernyataan dari pelatih kita sementara, Coach Samsudin Batola ya, kalau kesiapan tim mungkin saat ini hampir dikatakan sekitar 70% ya. Sekitar 70%, dan memang normalnya seperti itu. Jadi begitu mendekati beberapa pekan jelang kick off Liga 1, memang biasa step by step persiapannya, mulai 20%, kemudian naik ke 50%, 70%, dan nanti jelang kick off kita sudah siap 100%. Kalau sekarang ya mungkin bisa kita katakan sudah 70%, dan nanti dekat-dekat kick off Liga ya sudah 100% dan kita siap untuk berkompetisi. Nah, kalau misalnya menurut pandangan Kang Sulaiman sendiri, apa optimis PSM bisa menjuarai Liga kali ini? Tiap musim PSM Makassar selalu dapat pertanyaan itu, dan tiap musim juga selalu jawabannya bahwa PSM targetnya juara. Bukan PSM Makassar namanya kalau tidak menarget ya? Juara, betul. Okay. Kemarin pun kita di Piala Menpora kan targetnya ya yang penting ikut, tapi ternyata siapa yang menyangka bahwa PSM Makassar bisa sampai di semifinal. Kan kita sanggup
untuk melewati ketatnya persaingan di grup. Kita lawan Persija, kita lawan Bayangkara, dan kita lawan Borneo. Yang mungkin semua publik sepak bola sepakat bahwa ketiga tim itu dibanding PSM Makassar mereka lebih siap materi. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi, ya siapa yang sangka malah PSM Makassar bisa sampai ke semifinal kan. Jadi nyambung ke pertanyaannya Mbak tadi, kalau PSM Makassar di musim 2021 ini targetnya apa? Tiap musim PSM Makassar dapat pertanyaan itu dan pasti dijawab targetnya juara dong. Ya, harus optimis ya. Iya. Nah, selama masa pandemi ini berimpact nggak sih kepada teman-teman PSM Makassar? Mungkin jadwal latihannya jadi terganggu atau seperti apa? Sebenarnya kalau jadwal latihan sebenarnya tidak sama sekali, mungkin tidak ada imbasnya. Karena ya memang ritme latihan seperti itu. Pagi, sore, seminggu mungkin 6 kali ya. Mungkin yang lebih terimbas adalah, dan ini imbasnya bukan hanya PSM Makassar saja, ya pasti dari sisi finansial, dan kemudian waktu awal-awal ya pasti psikologi sepak bola kita terganggu, ya habitat sepak bola kita terganggu, ya kan. Kita tidak pernah menghadapi situasi seperti ini, kita tidak pernah memprediksi kondisi seperti ini, kemudian tiba-tiba sepak bola kita berhenti di tengah jalan. Kalau saya tidak salah di dua musim lalu kita berhenti di pekan keempat kalau saya tidak salah ya. Itu tim lagi masih dalam hitung-hitungan, semua masih berpulang juara karena masih di pertandingan keempat, ya kan. Kemudian tim juga masih tampil dengan semangat yang tinggi, optimisme yang tinggi. Tiba-tiba kita terkena bencana internasional ya seperti itu. Akhirnya kompetisi harus berhenti. Ya, saya rasa bukan cuma PSM Makassar saja yang kena imbasnya. Iya. Semua klub. Bukan hanya masalah finansial, tapi ya, psikologi sepak bola kita juga terganggu. Nah, banyak isu yang beredar di masyarakat yang di luar sana. Katanya PSM ini sedang menghadapi masalah soal tunggakan gaji para pemain. Ya. Nah, sementara PT Liga Indonesia Baru dengan tegasnya menyatakan bahwa klub-klub yang bermasalah dan terkena sanksi FIFA tidak boleh mengikuti Liga 1 maupun Liga 2. Bagaimana Kang Sulaiman menanggapi isu-isu terkait? Ya, kalau sanksi itu tidak diselesaikan, ya memang regulasinya menyatakan bahwa tidak bisa berkompetisi. Jadi setiap tim yang akan terlibat di kompetisi itu mereka harus beres dulu masalah legalitas, ya kan? Kemudian masalah finansial itu harus clear, harus beres. Betul bahwa PSM Makassar sedang menghadapi itu. Dan sebenarnya bukan hanya PSM Makassar saja. Kalau mau tahu, ada juga sih yang mengalami situasi seperti PSM. Bahkan mungkin lebih parah ya, cuman tidak sampai dipublikasikan. Ya, sepertinya Mbak lebih tahu. Tapi ya entah kenapa hanya PSM Makassar saja yang orang ributkan. Yang lain juga kena. Tapi ya begitu. Tapi manajemen PSM Makassar ketika kita menghadapi masalah, kita tidak lari dari masalah itu. Justru semuanya sekarang dalam tahap penyelesaian. Ya, manajemen punya itikat baik bahwa kita akan menyelesaikan ini dan kita akan berkompetisi di Liga 1. Semuanya sementara berjalan. Memang sih ada suara-suara sumbang, misalnya ngapain sih PSM kok datangkan pemain, ngapain datangkan pelatih, ya kan tidak bisa kan lagi disanksi, lagi ada sanksi, lagi ada tunggakan. Ya memang betul, kita akui itu bahwa memang sedang ada sanksi, sedang ada tunggakan. Tapi persiapan kita menuju Liga 1 ini kan juga harus terus dilakukan, harus dijaga, ritmenya harus jalan. Jadi masalah finansial, masalah tunggakan ini kita selesaikan, persiapan tim juga harus jalan. Ya kita harus tetap berlatih, kita harus mendatangkan pemain, kita harus mendatangkan pelatih. Jadi ketika masalah finansial tunggakan ini sudah selesai, tim juga sudah siap berkompetisi. Kan tidak mungkin kita mencurahkan semua tenaga dan pikiran kita ke soal tunggakan ini sementara persiapan tim tidak kita lakukan. Itu konyol namanya. Jadi begitu tunggakan, begitu masalah finansial ini sudah selesai, tim juga sudah siap untuk berkompetisi.
Dan itu yang sementara dilakukan oleh. Berarti sanksi dari FIFA ini cukup membuat PSM ini ya terkendala soal mendatangkan pemain asing. Buktinya kita mendatangkan pemain asing kok. Ya memang terkendala, tapi ya kita lihat sendiri sekarang kita ada kedatangan pemain asing yang baru yang dari Belanda itu ya kan. Tapi kalau untuk kriteria PSM sendiri, apa sih yang membuat PSM merekrut pemain asing dibandingkan pemain lokal? Oh begini, saya memandangnya ya. Ini mungkin personal saya menilai bahwa saya memandangnya bahwa sepak bola Indonesia ini memang masih membutuhkan kehadiran pemain-pemain asing. Itu gunanya untuk apa? Ya pasti untuk meningkatkan kualitas liga dan pasti untuk meningkatkan kualitas permainan tim. Saya memandangnya seperti itu. Dan memang dalam regulasi liga itu kan diperbolehkan. Jadi setiap tim yang berkompetisi di Liga 1 itu diperbolehkan untuk memainkan atau mengontrak 4 pemain asing. Berdasarkan regulasinya 4 pemain asing, 3 itu berpaspor Amerika atau Eropa atau Afrika, kemudian sisanya satunya wajib pemain dari Asia. Nah, sudah beberapa musim ini PSM Makassar selalu memenuhi kuota itu. Untuk sementara ini kan kita masih baru menggunakan dua kuota kita dari 4 slot yang diperbolehkan, yaitu 2 pemain asing kita, Julian Klim dan satunya Alpo Jansen. Jadi kira-kira pemenuhan kuota 4 orang pemain asing itu akan segera dipenuhi atau seperti apa? Ya kita lihat saja nanti kebutuhan tim seperti apa. Kalau dalam berkali-kali sesi wawancara pelatih kita yang saat ini yang pegang tim, Samsudin Batola, menjelaskan bahwa ya memang kita kemungkinan masih akan mendatangkan pemain asing, terutama di sektor pemain belakang, stopper. Jadi mungkin saja nanti pemain asing yang akan datang itu adalah di posisi itu. Nah, ini kan banyak pemain muda yang berbakat, Kang, yang tergabung dalam pemain akademi. Nah, itu kalau nggak salah usianya mostly under 19 tahun gitu. Nah, apa sih yang jadi pertimbangan pihak manajemen PSM untuk memanggil para pemain-pemain muda untuk bersama-sama berlatih dengan para senior PSM? Tentu ini pasti yang pertama alasannya adalah soal regenerasi, ya kan. Tentu kita tidak bisa selamanya mengandalkan pemain senior kita. Pasti yang dibutuhkan adalah regenerasi dan pasti bahwa pemain-pemain muda kita juga ini harus diberi kesempatan. Dan alhamdulillah waktu Piala Menpora kemarin ya pemain-pemain muda kita juga cukup teruji ya menurut saya. Dan sudah banyak contoh pemain-pemain muda kita yang diberi kesempatan, kemudian dia menjawab kesempatan itu dengan membuktikan kualitas. Kita sebut contohnya Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam jebolan PSM, kemudian dia sempat berkompetisi di luar PSM, Persiba Balikpapan kalau tidak salah, kemudian oleh PSM didatangkan kembali. Itu kan produknya PSM Makassar. Kita lihat sekarang ketika Asnawi Mangkualam selama 2 musim berturut-turut sering diberi kepercayaan untuk tampil, sekarang kita lihat di mana Asnawi berada sekarang. Ya sekarang ada di Liga Korea, yang mana ya kalau saya tidak salah hanya 1 pemain Indonesia sekarang yang ada di Korea, yaitu Asnawi Mangkualam. Nah, berapa banyak kan pemain akademi ini termasuk banyak ya yang dipanggil untuk latihan. Itu dari sekian banyak itu apakah ada yang memenuhi kriteria untuk bersama-sama main di dalam tim inti Liga 1 yang akan datang? Kemarin di awal-awal kalau saya tidak salah 2 pekan pertama ya, kita pakai sampai sekitar 10 kalau saya tidak salah, 10 pemain dari akademi, termasuk yang kita bawa dari Piala Menpora. Sepulang dari Piala Menpora, kemudian untuk persiapan Liga 1 ini kita juga sekarang kita panggil lagi 2 pemain kita yang sempat berlatih bersama Garuda Select.
yaitu Raffi Asrul dan Edgar. Kalau berbicara soal kualitas mereka, saya pikir ya mereka layak bersaing. Umpama pun mereka belum begitu mendapat banyak kesempatan, ya kan bisa tetap dikembalikan ke akademi PSM. Nah, kalau secara skill mungkin para pemain akademi ini tidak kalah jauh dari senior-seniornya. Tapi secara mental apakah mereka juga sudah terlatih? Nah itu dia, ini kan biasa pemain karena muda berhubung usianya kan masih sangat muda. Biasanya pemain muda itu hanya biasanya ya hanya soal tinggal mental saja, karena ya pasti auranya saat berlatih dengan di pertandingannya sesungguhnya itu beda. Pressure-nya beda, tekanannya pasti berbeda. Tapi ya saya yakin bahwa pelatih-pelatih kita ini dia akan tahu kapan saat yang tepat untuk main ini dimainkan. Nah, kalau misalnya pada saat ada nih yang terpilih pemain akademi, tapi tidak memenuhi syarat untuk bergabung dalam tim inti, itu dikembalikan lagi untuk dididik di akademi atau seperti apa? Ya seperti itu. Jadi memang kemarin kita ada 10 orang yang ikut latihan dan ada 3 orang yang kita kembalikan, yang kita titip kembali ke akademi. Mungkin melihat belum saatnya untuk bersama tim senior. Tapi kan waktu-waktu bisa kita kan. Dari sekian banyak pemain akademi itu berapa persen sih persentase untuk teman-teman yang muda-muda ini bisa bergabung dalam tim? Sebenarnya kalau berbicara soal presentasi itu kita tidak bisa berbicara itu, karena kalau kita berbicara presentasi itu artinya kita berbicara matematika ya. Sepak bola tidak mengenal matematika. Ya begitu dia diberi kesempatan, pelatih melihat ini saatnya kamu buktikan, kemudian dia bisa menjawab tantangan itu, saya rasa ya pasti pelatih akan terus memberi kepercayaan. Saya mungkin mau menyebut contoh misalnya seperti bagaimana Rizky Eka itu kemudian melejit di era pelatih dari Kalesic. Waktu itu kan pesaing di posisi Rizky Eka cukup banyak. Itu ada pemain senior Bayu Gatra kalau tidak salah ya. Nah kemudian begitu Rizky Eka diberi kesempatan satu kali tampil dan ternyata memuaskan, kita lihat saja bagaimana Rizky Eka di 2 musim lalu. Dia hampir selalu sering ada di dalam starting 11. Jadi saya pikir ya ini soal peluang saja. Kalau tadi Mbak bertanya bagaimana presentasinya, ya kita tidak berbicara presentasi. Kita ingin berbicara soal ya bagaimana dia bisa menjawab tantangan dari pelatih. Nah, menjelang Liga 1 ini apakah Kang Sulaiman sendiri udah ada memprediksi siapa yang akan PSM lawan di awal? Kira-kiranya seperti draft Liga sebenarnya sudah ada draft pertandingan, dan lawan pertama kita kalau tidak salah Arema Malang. Iya. Apakah menurut Kang Sulaiman itu lawan yang berat untuk PSM? Semua lawan kita anggap, kita respect terhadap tim-tim lain. Semua lawan adalah lawan yang berat dan lawan yang berpeluang mengalahkan kita kalau kita tidak tampil dalam performa terbaik. Atau misalnya kita sudah tampil dalam performa terbaik, tapi mungkin kalau tim itu lebih performanya lebih sedikit di atas kita, meskipun itu hanya 0,%, saya rasa mereka yang. Jadi dalam pertandingan itu kita selalu punya rumus, kita punya kalkulasi bahwa yang pemenang adalah tim yang lebih siap, tim yang lebih baik. Yang pastinya PSM sudah siap ya untuk menghadapi Liga 1 ini. Yeah. Nah, satu lagi nih Kang, terakhir untuk penutup. Harapan Kang Sulaiman sendiri untuk PSM Makassar ke depannya seperti apa? Ya tentu saya sebagai orang yang dalam PSM, harapan saya ya terus berprestasi. Kalau bisa juara satu aja terus. Ya, kan? Juara satu aja terus selamanya sampai sepak bola tidak ada. Tapi ya tentu itu bukan pekerjaan yang mudah ya. PSM Makassar itu selalu ada yang punya jargon seperti ini. PSM itu adalah pemain, kemudian supporter dan manajemen. Ya,
sah-sah saja orang menyebutnya seperti itu, dan menurut saya sebagai orang yang di dalam PSM, saya menilai itu betul bahwa pemain tidak ada apa-apanya juga tanpa supporter. Iya, betul. Iya kan? Pemain tidak ada apa-apanya tanpa supporter. Begitu supporter tidak ada apa-apa tanpa pemain. Siapa yang mau mereka support kalau pemainnya tidak ada? Di balik itu juga pemain ada, supporter ada, tapi manajemen tidak ada orang yang memanajer, apa jadinya, ya kan? Jadi ya ini mungkin menurut saya sudah suratan ilahi, sudah garis tangan bahwa klub yang kita cintai sama-sama ini diberi 3 huruf PSM, pemain, supporter, dan manajemen. Tidak ada klub lain yang punya nama PSM begitu, ya kan? Nah, satu lagi nih Kang, harapan. Tadi satu. Ini terakhir. Harapan Kang Sulaiman untuk supporter PSM yang masih setia mendukung PSM sampai saat ini, ada teman-teman Red Gang. Ya. Harapannya kira-kira seperti apa? Ya, jangan pernah berhenti mendukung PSM. Ya, seperti yang saya bilang tadi, pemain PSM itu bukan saya yang bilang ya, saya tidak mau menyebut seperti itu, karena entah siapa orang pertama yang menemukan PSM kemudian diplesetkan dijadikan pemain, supporter, dan manajemen, tapi kita harus betul-betul mengapresiasi orang itu. Entah siapa orangnya kita tidak tahu, teman-teman Red Gang juga tidak tahu siapa yang pertama menemukan rumus PSM, pemain, supporter, manajemen. Ya, harapan saya teman-teman Red Gang jangan pernah lelah untuk mendukung PSM. Red Gang ini sejak saya masih berkarir sebagai wartawan olahraga, saya meliput PSM, dan sejak itu juga saya sudah melihat Red Gang. Sekitar tahun 2007-an saya mengawali karir sebagai jurnalis olahraga, dan sejak itu pula saya sudah mendengar nama Red Gang. Dan kita tahu di setiap pertandingan PSM Makassar, Red Gang selalu ada. Mau dimanapun PSM main, mau PSM main di dalam Indonesia, bahkan sampai di Red Gang. Ya, mudah-mudahan dengan support dari teman-teman Red Gang, cita-cita kita bersama untuk PSM Makassar bisa terus menjadi tim yang berprestasi, terus menjadi tim yang disegani di Indonesia, bahkan di Asia internasional, itu bisa terus. Terima kasih Kang Sulaiman atas waktunya sudah bergabung berbincang-bincang dalam podcast Kareba Red Gang malam ini. Ini edisi perdana ya? Iya, edisi pertama kebetulan. Saya tersanjung sekali. Ya, mohon doanya Kang Sulaiman, semoga teman-teman Red Gang bisa selalu mendukung PSM. Pasti, bukan Red Gang namanya kalau tidak mau dukung PSM. Iya, betul sekali. Dan terima kasih juga buat teman-teman Red Gang yang sudah mengundang Kang Sulaiman sebagai narasumber kita malam hari ini. Mohon maaf Kang Sulaiman kalau ada kata-kata yang menyinggung hati, ada kekurangan dari kami semua, mohon maaf, dan terima kasih untuk waktunya ya, sudah datang. Terima kasih juga buat Red Gang yang sudah podcast Kareba Red Gang. Edisi perdana bahkan. Edisi perdana dari Kareba Red Gang. Oke, terima kasih, dan akhir kata saya Anggi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Terima kasih. Ewako dong. Ewako PSM. Okay.